Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah kalian belajar? Selamat bertemu kembali dengan Ibu Mariana. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Kalian tahu tidak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Tersedak adalah gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Karena ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru, lalu menuju yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Kalian tahu tidak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut.
Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Kemudian, pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu tempat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Kata tanya. Untuk memudahkan kata tanya, bisa menggunakan istilah adik simba. Adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa merupakan kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, apa yang sedang Gazi lakukan? Gazi sedang membaca buku. Di mana? Di mana merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana rumah Gazi? Rumah Gazi di situ Bondo. Kapan? Kapan merupakan kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan kamu membeli sepeda? Tadi pagi. Siapa? Siapa merupakan kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh, siapa pria yang berbaju hijau itu? Itu pamanku. Mengapa? Mengapa merupakan kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa ayahmu tidak berangkat kerja? Karena ayahku sakit. Bagaimana? Bagaimana merupakan kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana proses perkembangan belalang? Mula-mula ia adalah telur, kemudian berubah menjadi nimfa, barulah menjadi belalang dewasa. Cara ini adalah cara untuk menghafalkan kata tanya selain dengan istilah 5W 1H. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.